Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Haris dalam channel AHR Tips dan Trik apa aja. Oke, teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa kita yang hobi minum kopi gitu ya, yang hobi minum kopi, termasuk saya gitu ya. Saya juga akhir-akhir ini kan emang sering banget begadang gitu ya, sering banget begadang. Ya ada aja kegiatan yang perlu dilakukan gitu kan. Ya mengerjakan tugas, ataupun mungkin ya pekerjaan kantor lainnya gitu. Nah, tapi eh, untuk mencegah agar nggak ngantuk gitu kan, eh, tentu kita harus minum kopi kan ya, kita harus minum kopi. Nah, permasalahannya adalah minum kopi ini cocok-cocokan gitu ya, cocok-cocokan. eh, Mau minum terasa kembung gitu, mau nggak diminum nggak tahan juga ngantuknya gitu kan ya, ya serba salah gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya tentang tips mencegah perut kembung bagi kita sebagai penggemar kopi gitu. Nah, ini saya ambil dari apa namanya dari sebuah artikel ya. Ini artikelnya. Artikelnya yaitu judulnya yang tadi saya sampaikan ya, tips mencegah perut kembung bagi si penggemar kopi gitu ya. Ya, semoga tutorial ini semoga informasi ini ya bermanfaat bagi kita semuanya ya. Jadi yang pertama itu ya, kita harus memilih jenis kopi yang tepat gitu ya. Nah, memilih jenis kopi yang tepat ini artinya ya kopi yang biasa kita nikmati gitu ya. Baik dalam bentuk yang panas, kan ada juga yang minum kopi itu biasanya yang panas ya, atau yang hangat, atau mungkin yang pakai es kopi ya, atau mungkin es kopi yang punya rasa atau kandungan itu yang dicampur dengan susu yang tren saat inilah gitu ya kira-kira. Ternyata itu terbuat dari jenis kopi yang berbeda-beda juga. Nah, ini yang kita bisa ambil dari artikel ini ya. Nah, kita juga nggak nyadar terhadap ternyata kopi tersebut punya pengaruh ya atau gejala pada perut kita, pada lambung ya. Perut menjadi kembung. Nah, di sini ya dikatakan bahwa eh, untuk mencegah terjadinya kembung ya, sebaiknya kita memilih jenis kopi yang diolah dengan teknik dark roast. Dalam teknik ini, biji kopi dipanggang lebih lama dengan suhu yang lebih tinggi, sehingga kandungan kafeinnya lebih sedikit. Nah, ini informasi yang penting ya, teman-teman ya. Jadi, artinya di sini kita perlu tahu dulu ini pengolahan kopinya itu seperti apa sih ya, ya kan gitu ya. Kalau dia menggunakan teknik pengolahan seperti ini ya, dark roast ini mungkin itu mungkin akan lebih aman ya, begitu ya, saudara-saudara ya. Kemudian di sini, di sini juga yang menarik ya. Menurut penelitian dari Molecular Nutrition and Food Research, kopi yang diproses dengan teknik dark roast tidak memicu produksi asam lambung sebanyak jenis kopi yang lainnya. Nah, ini karena kandungan asam klorogenat itu lebih sedikit.
Nanti kita coba cari ya, ini apa ya maksudnya ya, ini klorogenatnya lebih sedikit ya. Sehingga mengakibatkan ini asam klorogenat sendiri merupakan senyawa yang ya ini ya. Ini yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi asam klorogenat itu ya merupakan senyawa yang mempengaruhi tingkat keasaman biji kopi. Artinya dengan memilih kopi yang diproses dengan teknik tersebut, diyakini dapat membantu mencegah terjadinya perut kembung. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita memilih jenis kopi yang tepat. Nah, poinnya tadi adalah dengan melalui proses dark roast ini ya. Artinya kopinya itu melalui proses pemanggangan ya, atau dipanggang lebih lama dengan suhu yang lebih tinggi. Sehingga kandungan kafeinnya lebih sedikit. Lebih sedikit, oke? Jadi kemudian itu juga dikuatkan juga oleh penelitian ya. Penelitian ya artinya dia ngomong begini ya, itu memang berdasarkan hasil penelitian ternyata ya. Oke, yang kedua itu kita kurangi gula atau pemanis buatan. Nah, ini nih yang paling sering nih, bukan paling sering sih mungkin ya, di beberapa beberapa orang juga termasuk saya juga ya. Saya juga itu suka yang manis-manis gitu ya, suka yang manis gitu. Nah, itu juga kita perlu kurangi ya, kita perlu kurangi. Artinya mencegah perut kembung saat minum kopi juga bisa kita lakukan dengan cara menghindari gula atau pemanis buatan. Nah, biasanya pemanis buatan seperti sorbitol atau maltitol mampu memberikan rasa manis dengan kalori yang lebih rendah dibandingkan gula biasa. Nah, oke. Mungkin kalau sekarang ya, apa tuh yang apa namanya, yang apa, kandungan ini ya, kandungan glukosanya ya lebih lebih rendah itu, apa itu yang namanya ya, apa, gulaku atau apa gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa coba cari ya. Artinya yang punya kandungan glukosa ya, kira-kira seperti itulah, kandungan gulanya itu lebih rendah gitu. Nah, itu juga bisa 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 menjadi tips ya di sini ya, agar mengurangi kembung tadi gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah kita mencampurkannya dengan susu. Nah, ini lagi-lagi nih teman-teman ya. Lagi-lagi kita apa, tips yang ketiga ini ya cukup bermanfaat ya. Eee, Sebenarnya nggak perlu gula ya, karena susu aja itu sudah manis gitu ya, sudah manis. Artinya ya udah, dengan apa namanya, eee, dengan kopi yang asli tadi ya, bukan bukan sasetan ya. Sasetan itu ternyata dengar-dengar ya itu lebih lebih apa ya, lebih berbahaya gitu ya, lebih berbahaya. Tapi ini ya, nanti mungkin teman-teman bisa mencari informasi yang lebih valid gitu ya. Artinya, mmm, itu yang pernah saya dengar gitu ya. Kopi sasetan itu lebih 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 apa, impact-nya itu lebih besar gitu ya, dampak nggak enaknya terhadap badan ya, ketimbang kopi biji. Artinya biji kopi yang diolah dengan proses alami gitu ya, dengan proses sendiri gitu ya. Nah, cara lain untuk mencegah perut kembung kita minum kopi adalah dengan menambahkan susu. Nah, kembali lagi yang sini ya, tips yang 3 adalah kita menambahkan susu. Oke. Nah, sebuah studi dari spektroskopi Letters menunjukkan bahwa kandungan protein yang terdapat dalam susu dapat membantu mengurangi efek asam klorogenat ya di dalam kopi. Maka menambahkan susu ke kopi kita bisa lakukan agar kopi tidak terlalu asam ya, lebih nyaman di lambung dan mencegah terjadinya perut kembung. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa meskipun susu dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah perut kembung, beberapa orang justru mengeluhkan hal tersebut setelah minum kopi dengan campuran susu. Nah, ini lagi-lagi ada bantahan lagi nih ya.
Ada juga mungkin mengalami, klaim yang berbeda gitu ya. Hal ini bisa terjadi pada orang dengan, intoleransi laktosa. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna laktosa dengan baik. Maka laktosa adalah gula alami yang terdapat di susu dan produk olahan susu lainnya. Akibatnya, perut terasa penuh dan kembung. Kemudian, nah di sini juga disampaikan jika kita mengalami hal ini ya, tips untuk mencegah perut kembung saat minum kopi susu adalah mengganti susu sapi dengan susu berbahan dasar lain. Ya, misalnya kita dapat memilih susu kedelai atau susu almond. Nah, ini ya, artinya ya susu juga cocok-cocokan ya, ternyata ya, teman-teman ya seperti itu. Kemudian yang kelima itu hindari minum kopi secara berlebihan. Nah, ini juga ya, ya secukupnya lah gitu ya. Soalnya kan ada juga yang apa ya, eee, ini banget ya, kopinya itu ada yang sampai ya banyak banget gitu ya minumnya sehari gitu ya. Tapi kadang saya juga kayak gitu. Saya artinya melawan rasa ngantuk itu tadi ya. Sampai saya pernah, minum kopi itu satu satu apa tuh, eee, satu ini, satu panci gede gitu kan ya. Dan itu ya iya emang efeknya itu nggak ngantuk tapi, lagi-lagi ya perut kembung gitu kan ya. Dan yang kelima ini yang terakhir ya, minum kopi sesudah makan. Nah, ini yang penting nih teman-teman, minum kopi itu sesudah makan gitu. Karena yang saya tahu ya, minum kopi itu kan penunda lapar ya, ya gitu kan ya. Ya mungkin ini tips lebih amannya kali ya? Ya bukan ini kan, dari artikel yang saya sampaikan ini gitu ya. Daripada minum kopi sebelum makan gitu ya, lebih baik minum kopi setelah makan atau sesudah makan. Mmm, ini adalah, di sini disampaikan ada, cara yang aman untuk mencegah sakit maag yang kambuh, yaitu isi perut dulu dengan makanan sehat. Sehingga jika sesudah minum kopi, tidak akan mengiritasi lambung secara langsung dan keluhan sakit maag tidak muncul. Oke? Eee, itu ya teman-teman ya. Jadi, mungkin saya, sampaikan 5 poin ya dari tips mencegah perut kembung bagi si penggemar kopi ini ya. Yang pertama itu kita bisa memilih jenis kopi yang tepat ya. Kemudian yang kedua kurangi gula dan pemanis buatan. Yang ketiga campurkan dengan susu. Yang keempat hindari minum kopi berlebihan dan yang kelima adalah minum kopi sesudah makan. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga tips ini bermanfaat buat saya khususnya, buat kita semua, dan buat eh ya kita penggemar kopi lah khususnya ya. Dan khusus yang mengalami perut kembung. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.